warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bisa belajar bersama hingga saat ini. Dan tak lupa, semoga sholawat serta salam selalu terhaturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengubah zaman kegelapan jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan agama rahmatullahi ta'ala, agama Islam. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Faris Sultani Putra, dan teman saya Eka Safitri dan Murtila Karina akan mempresentasikan makalah model hukum studi Islam kontemporer, hukum Islam berbasis maqasid syariah beserta alirannya. Pengertian hukum Islam. Kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yakni hakama yahkum, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukman. Lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkam, bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Islam adalah bentuk masdar dari kata aslama yuslimu islama, dengan mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai dan selamat. Maka, pengertian hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlalu mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah, yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhof dan mudhofun ilaih. Kata maqasid adalah jamak dari kata maqsud, yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atau hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Maka maqasid al-syariah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Al-maslahah sebagai maqasid syariah. Adapun yang menjadi tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-maslahah atau maslahat, yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian, maqasid syariah itu adalah maslahah itu sendiri, atau maqasid syariah adalah maslahah. Al-maslahah secara etimologi berarti suatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Tujuan diantaranya yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Aliran maqasid syariah. Pendapat pertama, mu'alalah. Pendapat pertama memastikan bahwa semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala termasuk ketika menetapkan hukum statusnya mu'alalah.
dalam arti selalu ada tujuan, sebab, hikmah, dan maksud tertentu meski kita tidak tahu. Ibnu Taimiyah menyebut mereka yang berpendapat seperti ini sebagai para pengikut ulama 4 mazhab, atau dengan istilah ahli ilmu, ahli tafsir, dan filosof klasik. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim menyebut mereka sebagai ahli tahqiq dari kalangan ulama usul, fuqaha, dan mutakallimin, dan termasuk juga kalangan yang disebut sebagai Mu'tazilah, yang dalam perkataan ini nampaknya sejalan dengan kalangan ahli sunnah wal jamaah. Pendapat kedua, ghairu mu'allalah. Adapun pendapat kedua yang mana berseberangan dengan pendapat yang pertama adalah kalangan yang mengatakan bahwa semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mu'allalah atau ghairu mu'allalah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak terikat harus memberikan alasan dari semua yang dilakukannya, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha berkehendak. Maka semua yang dilakukannya semata-mata atas kehendaknya tanpa harus memberi alasan untuk apa tujuannya dan apa maksudnya. Yang dinisbatkan punya pendapat seperti ini adalah kalangan Asy'ariyah, pengikut Imam Musa al-Asy'ari, dan juga kalangan mazhab Az-Zahiriyah. Yang juga dinisbatkan punya pendapat seperti ini adalah Al-Qadi Abu Ya'la dan Az-Zawwani dari kalangan Al-Hanabilah. Titik temu, kalangan 4 mazhab mengingkari ilah, ada sebab dan tujuan apabila terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan kewajiban menetapkan tujuan, sebab, dan hikmah dari apa yang dilakukan. Ibnu As-Subki menjelaskan dalam Al-Ibhaj bahwa tidak ada kontradiksi dalam masalah ini, karena yang dimaksud dengan ilat yang lahir dari perbuatan mukallaf yaitu kita sebagai hamba Allah, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Qarawi bahwa kalangan Al-Asy'ariyah tidak mengatakan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan tujuan, melainkan bahwa meliputi banyak hikmah dan maslahat bagi para hambanya dalam jumlah tak terhingga. Asy-Syibiti juga ikut menjelaskan bahwa pada setiap hukum syariah dipastikan ada ilah, dengan pengertian bahwa ilah itu adalah tanda dan mu'arif atas hukum khusus. Komentar Az-Zarkashi bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu bukan karena untuk tujuan tertentu dan tidak ada yang mewajibkannya melakukan sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa taala mampu melahirkan maslahat meski tanpa perangkatnya. Kesimpulan, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlalu mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan, hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Maqasid syariah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang disampaikan oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Yang menjadi tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-maslahah atau maslahat, yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian, maqasid syariah itu adalah maslahat itu sendiri, atau maqasid syariah adalah maslahah. Sebutan Asyurul Khamsah, prinsip yang 5 adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun pembagian pendapat yang saling berseberangan itu dibagi menjadi 2, antara lain mu'allalah dan ghairu mu'allalah. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.